Oke, ada Kak Aldi dari Tasikmalaya. Luar biasa Kak Aldi ini. Pengikut setia yang di Bis Sumatera, Join Insight yang sudah keberapa Kak Aldi mengikuti. Kemudian ada Kak Rohimah Nur dari Lampung, ada Kak Putri dari Padang. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Kak Amanda dari Banjarbaru, luar biasa. Jadi nggak hanya dari Pulau Sumatera, dari pulau-pulau lain juga ada. Ada Kak Dian Nur nih dari Lampung juga, luar biasa. Oh, agak rame nih dari Lampung. Oke, ngomongin soal dominasi pasar dan media sosial, satu hal penting banget yang nggak bisa kita lewatin, yaitu adalah koneksi internet yang stabil, sistem bisnis yang oke, digital tools yang mendukung. Dan kabar baiknya nih, para teman-teman semua, para sobis, sekarang IndiBiz lagi ada promo spesial Imlek dan menjelang Ramadan. Diskon hingga 11% untuk solusi bisnis digital dengan kecepatan internet up to 300 Mbps. Jadi buat sobis yang mau upgrade internet bisnis, sistem kasir digital, atau solusi digital lainnya, ini momen yang sangat pas. Nanti aku juga bakal share bagaimana Sobis bisa bukan cuma jadi pengguna, tapi nanti juga bisa dapat komisi dari berjualan IndiBiz. Nanti akan disampaikan oleh teman saya, Kak Intan, nanti akan disampaikan selesai materi. eh Kita bahas lebih dalam lagi nih ya terkait Join Insight kita hari ini. Seperti biasa, kita akan bagi-bagi hadiah khususnya untuk teman-teman semua, 4 penanya terbaik. Jadi teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya, baik itu pertanyaan terkait tentang materi, yang pasti berhubungan dengan materi ya, terkait dengan materi ataupun tentang study case usaha teman-teman semua. Jika memang nanti mau di optimalisasikan ataupun pengen lebih maju lagi, pengen dapat nasihat lagi dari pematerinya. Oke, para sobi semua, hari ini aku nggak bakal sendirian dan nggak akan pernah sendirian juga. Kita udah kedatangan narasumbernya yang keren banget nih. Ini beliau merupakan salah satu konten kreator juga, influencer yang sangat banyak membahas terkait digital marketing dan juga sosial media mentor. Mari sama-sama kita sambut Kak Safa Alatas. Halo, halo Kak Safa. Halo, selamat siang semuanya. Halo, bagaimana kabarnya Kak Safa? Luar biasa ya Kak. Luar biasa, alhamdulillah. Kak Safa udah mulai puasa hari ini Kak, atau besok Kak? Aku besok sih kebetulan puasanya. Oke, Alhamdulillah. Sama semua berarti ya, kemungkinan kami juga di Sumatera ini, di Medan, insya Allah besok baru mulai puasa Kak. Berarti masih ada lah nih energi-energi, ataupun kalau nanti serak-serak masih bisa minum lah ya Kak Safa ya. Betul, Oke, Kak masih bisa Safa. minum. Oke, Kak Safa. Kak Safa, untuk share screen-nya nanti dari Kak Safa langsung ya. Oke. Ya, betul. Oke, kalau begitu untuk layar dan juga tempatnya kami persilakan kepada Kak Safa. Oke, silakan Kak Safa. Oke, kalau gitu terima kasih. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya memaksimalkan media sosial bisnis. Tadi udah dikenalin juga ya, aku Safa. Saat ini sedang bekerja sebagai brand and marketing manager, tapi di luar itu aku sering nih sharing-sharing dan ngisi kelas terkait sosial media juga. Nah, apa aja sih yang bakal kita diskusikan gitu ya hari ini? Mungkin karena udah mau Ramadan nih, jadi aku mau bahas sedikit tren customer ya during Ramadan. Jadi nanti teman-teman bisa coba ambil insight-nya gitu ya buat nerapin ke strategi marketing during Ramadan ini. Kemudian aku mau bahas dulu masuk ke branding dulu nih, karena sebenarnya di sosial media itu kita nggak bisa yang namanya asal posting-posting aja. Tapi ada yang namanya brandingnya dulu. Kemudian kalau kita udah ngomongin brandingnya, kita harus pelajari dulu algoritma sosial medianya. Jadi kalau kita tahu nih, oh ternyata algoritma sosial media tuh kayak gini ya. Jadi kita tahu harus bikin konten yang seperti apa gitu ya. Nanti kalau udah bikin algoritma sosmednya, baru kita masuk ke pembagian strategi kontennya. Karena kan mungkin kalau aku lihat bisnis yang masih baru mulai nih, biasanya fokusnya tuh di sosmed selling terus gitu. Sebenarnya kan harusnya ada pilar-pilar lainnya gitu ya. Nanti kita bahas dan terakhir baru nyusun strategi kontennya gimana. Jadi tadi kita udah bagi, sekarang masuk ke pembuatan kontennya sebenarnya seperti apa sih caranya gitu ya. Jadi nanti ada urutannya deh, ada alurnya gitu ya untuk materi kita hari ini. Nah, buat yang pertama kita bahas dulu terkait
tren dan customer behavior ya during Ramadan. Nah, di sini aku dapat data-data nih yang aku kumpulin dari berbagai sumber gitu ya. Yang pertama, 42% customer gitu ya atau 42% masyarakat itu mengkonsumsi konten menjelang berbuka gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini biasanya posting mungkin pagi-pagi atau siang-siang gitu ya, jam makan siang. Nah, kalau lagi puasa, better jam postingnya diubah jadi mendekati jam berbuka atau jam sahur. Karena kan biasanya kita kalau sahur juga main HP gitu ya. Terus juga kalau udah mau buka main HP lagi gitu ya. Jadi ini mempengaruhi ke jam aktif customer kita gitu. Jadi biasanya kalau di bulan Ramadan tiba-tiba jam 4 gitu ya, sebelum subuh udah rame nih grup gitu ya, banyak yang story-story juga biasanya kan day one sahur dan segala macam gitu. Jadi kalau brand kita hadir di waktu tersebut kemungkinan kita dapat exposure yang tinggi juga karena memang customer lagi pada main sosial media gitu ya di jam tersebut. Oke, kemudian 93% merencanakan pembelian mereka sebelum Ramadan. Nah, jadi sebenarnya udah dari kemarin-kemarin nih, orang-orang udah merencanakan mau beli apa, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, apalagi produknya mungkin terkait Ramadan, kalau bisa sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ngeluarin Ramadan collection gitu ya. Misalnya kalau baju kan biasanya ada collection khusus Ramadan. Nah, itu kalau bisa udah dikeluarkan dari kemarin-kemarin gitu. Karena seharusnya konten Ramadan itu memang udah tipis-tipis ada teasernya dari sebelum Ramadan gitu ya. Jadi kalau misalnya belum nih, ya udah mulai dari sekarang dibikin gitu ya. Biar kontennya bisa terkait Ramadan. Oke, kita next. Nah, 50% melakukan pembelian pada minggu pertama gitu. Jadi minggu depan nih atau bahkan minggu ini gitu ya, minggu pertama Ramadan, orang tuh bahkan udah beli. Bahkan kemarin aku lihat salah satu brand yang aku follow gitu ya, karena aku suka collection baju-bajunya, itu dia dari bulan Januari udah ngeluarin collection Ramadan. Kemudian em, dia tuh udah buka berapa kali batch gitu ya, karena sold out terus. Jadi bahkan sebelum Ramadan produk dia udah sold out. Padahal itu Ramadan collection gitu ya. Makanya kita harus publish konten dari sebelum Ramadan sebenarnya gitu. Makanya untuk start hari ini berarti kalau bisa kita udah ada konten-konten terkait Ramadan gitu ya. Kemudian 88% mereka itu belanja di retail yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, jadi ini kesempatan nih untuk brand-brand baru, UMKM baru yang mungkin sebelumnya orang-orang ragu nih mau beli ke brand kalian. Tapi di bulan Ramadan ini karena spending power-nya naik gitu ya, ada THR, biasanya orang-orang berani nih untuk ngeluarin budget nyoba hal baru, nyoba brand baru gitu ya. Maka ini jadi kesempatan untuk brand baru juga nge-push iklan sama konten lebih banyak lagi buat narik customer baru gitu. Karena kan biasanya customer, biasanya gue beli di brand A nih, tapi bulan Ramadan ini gue pengen cobain brand B deh gitu. Karena kan dia ada ibaratnya ada uang tambahan nih dari THR. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak suka, nggak rugi-rugi banget gitu ya dari sisi customer gitu. Nah, kita dari sisi brand ya, kalau mau narik customer baru, berarti kita harus nge-push iklannya lebih banyak lagi. Kemudian kita nge-push konten lebih banyak lagi, biar nyampe nih ke customer kita. Gitu ya. Kita next. Jumlah konsumen Indonesia yang berbelanja online selama Ramadan itu 2 kali lipat meningkatnya. Gitu. Jadi kayak misalnya biasanya 10 orang doang nih yang belanja per bulannya. Tiba-tiba jadi 20 orang yang belanja. Gitu. Karena kan tadi ya kita lagi ada THR. Jadi orang lebih nyaman lah untuk mengeluarkan duit untuk berbelanja gitu ya. Nggak perlu ngirit-ngirit istilahnya gitu. Makanya kita bisa push content selling juga atau advertising yang langsung to the point ke produk supaya orang langsung check out gitu ya. Kemudian 41% lebih suka berinteraksi dengan konten spesifik selama Ramadan gitu. Nah, makanya apalagi kalau misalnya produk kita bisa nih dikaitin ke Ramadan kayak baju baru atau kue-kuehan gitu ya. Itu kan nyambung banget ya ke Ramadan. Nah, boleh tuh kontennya dikait-kaitin ke Ramadan gitu. Karena biasanya orang-orang di bulan Ramadan itu pasti senang tuh berinteraksi sama konten-konten yang memang terkait Ramadan karena kan
lagi relate istilahnya gitu ya. Aku aja sekarang buka TikTok tuh konten-kontennya udah yang kayak POV bangun sahur sama siapa misalnya gitu. Atau konten-konten yang kayak, oh nih gue kalau sahur pertama atau taraweh pertama versus taraweh hari terakhir gitu kan. Nah konten-konten kayak gitu udah muncul gitu. Karena memang orang-orang udah makin banyak yang relate, orang-orang berinteraksi dengan konten seperti itu. Jadi algoritmanya pun nge-push konten-konten yang memang terkait Ramadan nih. Karena tiap nge-push konten Ramadan, orang-orang ngerasa relate, orang-orang engage. Jadi semakin banyak konten Ramadan yang di-push sama algoritma. Kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman setelah ini, kalau memang kontennya belum ada nih yang disenggol-senggolin ke Ramadannya, boleh nih dibikin. Nanti dicek deh, biasanya sih kalau kita bikin konten yang sesuai dengan hari besar gitu ya, atau kontennya memang lagi relate, lagi tren, itu biasanya performanya bakal lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian branding. Tadi kita udah tahu ya datanya, berarti kita harus postingnya jam berapa baiknya. Kemudian juga ngetis-ngetis atau teaser-teaser tentang Ramadan juga harusnya sudah keluar ya. Konten-kontennya juga arahnya udah mengarah ke konten-konten Ramadan. Nah, sekarang kita masuk nih ke basic sosial medianya dulu. Kita harus punya yang namanya branding. Nah, apa sih branding itu? Gitu ya. Sekarang aku punya nih warna hijau. Kira-kira kalau warna hijau ini brand apa sih yang keinget gitu ya di pikirannya teman-teman kalau melihat warna hijau? Coba mungkin boleh di kolom chat. Obat herbal, oke. Kenapa nih Kak Aldi? Lagi sering minum obat herbal apa gimana? Sprite. Aduh, Sprite nih kalau lagi Ramadan biasanya iklannya nyegerin banget ya. Oke, ada yang ojol, ada yang Gojek. Oke, yang lain gimana? Kalau lihat warna hijau, brand apa sih yang teringat gitu? Oh, Marjan ya, relate banget sama Ramadan ya. Marjan melon, spesifik nih kamu beli. Oke, macam-macam ya. Nah, itulah eh, part of branding ya sebenarnya. Jadi ketika kita lihat warna, kita ingat sama brand apa gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk branding. Sekarang kalau warnanya oranye, kira-kira brand apa nih yang teman-teman ingat? Shopee, oke. Mayoritas satu suara ya, Shopee. Ada nggak sih brand lain warna oranye? Kadang aku juga mikir-mikir gitu ya, kok warna oranye top of mind-nya Shopee gitu ya. Sosis so nice, oke. PKS. Wih, Kak Salma nih, Herme. Oke, oke macam-macam ya. Nah, jadi itu sebenarnya part of branding. Jadi teman-teman di sini yang punya UMKM gitu harus punya warna branding. Jadi warna branding itu adalah kira-kira warna apa sih yang akan diingat sama customer kita ketika menyebutkan brand kita, istilahnya kayak gitu ya. Dan warna ini nanti harus muncul di sosial media kita gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi hijaunya itu aku ambil dari hijau Gojek dan oranye betul dari Shopee. Nah, mostly kalau kita buka sosmednya pasti di Gojek itu mostly warnanya hijau, di Shopee mostly warna oranye. Sampai kalau misalnya muncul di feeds kita warna oranye, kita udah tahu ah ini kontennya Shopee nih gitu. Padahal misalnya kita belum lihat ada logo Shopee dan segala macam. Tapi mindset kita langsung ini Shopee. Kalau hijau mungkin tadi masih banyak ya ada ah ini Tokped nih, ini Grab nih gitu ya, macam-macam. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah punya nih warna branding, itu teman-teman harus masukin itu di sosial media biar orang-orang ingat kalau ada warna ini itu brand kita. Istilahnya kayak gitu ya. Dan jadi ketika orang buka sosmed kita pun langsung kerasa gitu brandingnya. Oh, ini brandingnya seperti ini. Kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus warna hijau terus, harus warna oranye terus ya. Di sini kan mungkin ini orang grafik desain ya yang lebih ngerti. Tapi biasanya dalam branding itu ada warna primer, ada warna tersier gitu ya. Jadi turunan warnanya sama warna netralnya. Kayak misalnya Shopee ini oranye, tapi dia punya warna biru dongker nih yang muncul beberapa kali juga kan di dia, sama ada warna kuning ya. Nah, itu warna keduanya dia istilahnya. Jadi warna oranye ini jadi warna mayoritas yang muncul, tapi dia tetap munculin warna-warna lain juga yang ibaratnya masih netral lah dengan si warna oranye. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya
brand, coba dipikirin branding warna utamanya apa, kemudian nanti warna turunannya mau apa nih, kayak gitu. Nah, sekarang kalau ada brand Apple, ya, kira-kira apa sih yang teman rasain dari brand Apple itu? Brandingannya seperti apa sih? Apakah mahal? Apakah em, tech banget atau gimana? Kalau dari teman-teman sendiri melihat brand Apple tuh brand yang seperti apa? High quality. Oke, tuh Kak Aldi. Menurut Kak Aldi high quality ya brand Apple. Kalau yang lain gimana? Melihat brand Apple itu brand yang seperti apa sih? Gitu. Ada nggak yang lain? Luxury. Oke. Oke, simple ya. Oke, kita cek ya. Jadi bener ya. Tadi ada luxury, kemudian brandingnya mahal, premium gitu ya, elegan. Nah, kenapa sih kok bisa dapat brandingan seperti itu ya si Apple? Bukan cuman masalah harganya atau kualitasnya, tapi gimana sih dia nge-branding sampai produknya tuh dapat feeling yang seperti itu gitu kan? Nah, sebenarnya kita bisa tahu karena dia itu brandingnya konsisten ya. Jadi kenapa aku bilang branding itu adalah konsistensi? Karena kita nggak bisa kalau kita bilang kita brand mahal tapi tiba-tiba kita join tren jedak-jeduk misalnya gitu. Nah, itu kan merusak branding ya istilahnya. Jadi terkesannya brand kita itu nggak konsisten bilang brand kita mahal gitu. Kalau brand mahal nggak mungkin ada jedak-jeduk gitu ya atau tren yang receh-receh dia ikut karena dia brandingnya mahal atau kelas atas gitu. Termasuk Apple. Kalau kita lihat Apple dari sosial medianya bahkan dia nggak ngomongin produknya lagi. Dia ngomongin lebih ke fiturnya ya. Jadi fitur yang dia unggulkan itu kan kameranya. Jadi biasanya dia di sosmednya itu di Instagram shoot on iPhone ya atau shoot by iPhone gitu. Nah, itu nunjukin hasil-hasil foto yang di capture pakai iPhone gitu. Kemudian kalau kita lihat e-commerce-nya polos gitu ya. Kalau brand lain kan mungkin dikasih frame, dikasih stiker-stiker gitu ya. Nah, itu kan tapi brandingnya jadi nggak kelihatan mahal. Kalau Apple mau kelihatan mahal, dia brandingnya bener-bener simple gitu ya. Desainnya simple dari sisi iklannya, dari sisi sosial medianya, e-commerce-nya semuanya simple. Nah, itulah brandingnya dia. Brandingnya mahal, dia konsisten di semua lini marketingnya seperti itu. Bahkan di offline marketingnya ya, kalau kita masuk ke tokonya Apple tuh kayak kosong gitu. Maksudnya space-nya tuh luas, simple gitu. Bukan yang kayak padat dan banyak pamflet gitu ya. Dia nggak seperti itu. Karena memang kalau brandingan kelas atas atau mahal memang biasanya simple gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung menentukan branding, pertama kita harus tentuin dulu nih, kita tuh mau dilihatnya seperti apa. Misalnya mau dilihatnya elegan. Nah, kemungkinan warna yang kita pakai kan hitam atau putih atau warna-warna netral gitu ya. Kalaupun kita mau pakai warna gonjreng, biasanya kita bikin lebih soft gitu. Karena biasanya kan kalau brandingan mahal itu bukan yang terlalu mencolok gitu ya. Walaupun ada kayak tadi Hermes gitu ya. Itu kan dia memang punya branding yang eh cetar gitu ya istilahnya. Nah, itu beda lagi. Kemudian kalau kita mau brandingnya sporty, kemungkinan kita pakai warna-warna yang mungkin lebih cerah. Kayak biar orang ngeliat tuh, oh semangat nih gitu. Oh sport nih gitu ya. Kayak misalnya kita punya brand seblak. Seblak kan pedes. Biasanya warnanya apa yang dipakai kalau pedes? Merah gitu ya. Jadi itu tuh warna itu kan ada ceritanya gitu ya istilahnya kalau kita lihat warna ini kesannya seperti ini, warna itu kesannya seperti itu. Makanya kita harus tahu nih kita mau brandingnya seperti apa dan warna apa yang cocok untuk kita gunakan gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita harus tahu target market kita itu siapa. Karena itu menentukan gaya komunikasi kita. Apakah masih muda ataukah sudah tua gitu ya. Kalau target kita udah orang dewasa gitu ya misalnya. Kalau kita pakai kata-kata bahasa gaul anak muda sekarang, gak bakal nyambung gitu ya. Makanya kita harus tahu. Kayak dari cara kita balas komentar, balas DM, balas pesan gitu ya. Kemudian cara kita komunikasi dari caption itu kan juga menentukan.
Sama kelasnya juga kita harus tahu kelas atas atau bawah. Mungkin kalau kita di kelas menengah ke bawah kita pakai kata-kata Hai Bun, Hai Sis gitu masih oke. Tapi kalau di kelas atas kayaknya ngomong kayak gitu kurang cocok gitu ya. Makanya kita harus tahu nih branding kita mau ke arah mana. Kemudian yang ketiga kita harus tentukan di mana audiens kita berada. Karena walaupun misalnya kita ada nih di semua sosmed, tapi kita harus fokusnya ke sosmed yang mana, yang kita rasa audiens kita tuh banyak di situ, gitu ya. Si Apple sendiri, seingat aku tuh dia di Twitter kayaknya nggak ada deh. Maksudnya dia ada namanya, tapi kalau nggak salah nggak ada tweetnya. Atau di TikTok gitu, aku lupa. Jadi aku ngeliat dia karena emang dia visual base, dan dia ngerasa dia perlu unggulin dari sisi kameranya, ya udah dia fokus di sosial media yang memang fokusnya ke visual gitu. Jadi dia di Twitter ya, seingat aku dia nggak ada, cuman dia nge-keep username dia gitu, tapi dia nggak isi gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa kalau memang kita rasa audiens kita nggak ada nih di X atau di Twitter, kita nggak perlu ada di sana, itu nggak apa-apa. Jadi better kita fokus ngebangun sosial media di mana memang disitulah audiens kita berada gitu ya. Kayak tadi mungkin kalau target kita orang tua, kita masuk ke TikTok mungkin kurang nih. Karena orang tua mungkin lebih banyak di Facebook gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh target audiens kita di mana. Kemudian lokasinya juga. Dulu aku sempat kerja di brand, dia harganya lumayan mahal, tapi dia bukanya di, kalau di Jakarta tuh ada di Blok M Plaza. Sementara di Blok M Plaza itu, kalau aku lihat brand-brand yang ada di sana tuh kisaran harganya murah. Makanya dia akhirnya rugi buka di Blok M Plaza karena orang yang ke Blok M Plaza nggak ada tuh pengen ngeluarin buat beli tas seharga berapa ratus ribu gitu istilahnya. Kalau emang brand kita mahal, kira-kira harganya di atas 400-500 ribu, ya udah mending masuknya jangan di Blok M Plaza gitu. Mungkin kita bisa masuk ke um, mall-mall lain yang sekiranya memang spending power orang yang datang tuh besar gitu ya. Nah itu juga penting ya. Jadi secara offline pun kita harus tahu kira-kira kita harus berada di mana gitu ya. Terus yang terakhir jangan lupa brandingnya diterapin di setiap lini marketing, baik itu di online ataupun di offline. Jadi branding itu harus konsisten ya, jangan sampai di online-nya kelihatan elegan, mahal, mewah. Pas orang datang ke toko offline-nya ternyata bentukannya begitu gitu kan. Nah itu kalau nggak ada konsistensi maka brandingnya nggak bakalan nyampe ke audiens gitu ya. Nah, sekarang ada dua brand, ada dari Wardah dan juga Emina. Ini sebenarnya sama-sama dari PT Paragon nih, tapi dia punya eh, branding yang berbeda. Bahkan mereka berdua ini kan sama-sama kosmetik ya. Bahkan under Paragon tuh ada lagi eh apa namanya ya? Yang brandingannya tuh lebih ke warna hitam gitu ya. Tapi dia tuh makeup juga, tapi punya branding yang berbeda. Padahal sama-sama makeup dan kosmetik under brand yang sama, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari dua brand ini, menurut teman-teman nih, Wardah target marketnya siapa, Emina target marketnya siapa? Kalau lihat dari sosmednya aja nih, kira-kira berasa nggak sih dari brandingan mereka, mereka tuh punya target market yang berbeda? Oh iya, makeover ya. Satu lagi dia brandingannya kan lebih ke bold, hitam gitu ya. Em, Sama-sama makeup juga, tapi brandingnya berbeda gitu ya. Wardah perempuan uhti, Emina remaja. Nah, yang lain gimana? Setuju nggak? Emina remaja banget. Wardah gen milenial. Oke, Emina Gen Z. Wardah yali-yali. Iya. Betul ya. Jadi berasa banget dari brandingannya gitu. Walaupun Wardah beberapa kali aku lihat juga udah mulai munculin model-model yang non hijab juga ya, tapi tetap mayoritasnya dia tuh eh yang dikeluarin adalah yang berhijab karena memang brandingan dia tuh pokoknya wanita muslimah gitu ya. Terus tadi kan usianya juga udah ketahuan ya kalau dari Wardah tuh usianya dewasa. Sementara kalau Emina tuh remaja gitu ya. Nah, warna brandingnya nih, ini juga udah kelihatan banget lah ya. Warna brandingnya Wardah mayoritas tuh biru, biru, biru muda ya. Sementara kalau Emina tuh pink, tapi dia tuh banyak warna lainnya, cuman warnanya tuh selalu yang cerah gitu ya. Warnanya tuh yang pop up.
kayak kuning, pink gitu ya. Karena dia tadi vibes-nya kan mau buat remaja, jadi harus yang cerah. Kalau Wardah lebih ke wanita dewasa, jadi warnanya tuh lebih soft gitu ya. Itu berasa juga di sosmednya. Nah, usianya tadi udah disebut ya, Wardah dewasa, kalau Emina lebih ke remaja. Nah, kalau gaya komunikasinya nih, kira-kira kayak gimana sih dari sisi Wardah dan Emina? Oke, ada yang tahu nggak kira-kira gimana? Yang aku sambil cek lagi ya ke Wardah. Seingat aku tuh biasanya Wardah dia tuh komunikasinya bahasanya lebih ke formal gitu ya. Kemudian dia tuh nggak terlalu banyak apa ya istilahnya emoji gitu ya. Tapi kalau Emina karena tadi dia brandingnya lebih ke anak remaja, jadi dia pun cara komunikasinya kayak ke anak remaja gitu. Jadi cara ngomongnya, terus juga caption yang digunakan, dan apa namanya tulisan-tulisan di copywriting ya di sosmednya itu juga berbeda gitu. Karena kan tadi target marketnya juga berbeda ya. Nah itu nanti teman-teman bisa terapin di sosmednya teman-teman juga. Target market gue ke siapa sih? Cobalah berkomunikasi seolah-olah kita tuh seumuran deh sama si customer kita, istilahnya kayak gitu. Oke, nextnya tadi udah belajar branding ya. Hopefully teman-teman dapat insight-nya. Intinya branding itu nggak cuma masalah warna, tapi lebih ke feelingnya gitu ya. Dari cara komunikasi kita, kemudian juga copywriting yang kita gunakan, pemilihan warna juga penting gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian algoritma sosmednya. Nah, di sini teman-teman ada nggak sih yang udah ngonten gitu ya dan mungkin masih ngestak nih di 200 views atau bahkan ngestaknya mungkin masih di bawah 200? Ada nggak? Ada ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa sih kita seringnya tuh ngestak di 200 views gitu ya? Jadi sebenarnya itu bisa kita lihat dari algoritmanya itu sendiri. Jadi sebenarnya kayak gimana sih kalau kita habis posting em, sebenarnya postingan kita tuh diarahkan kemana sih sama algoritma gitu ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman posting ini di TikTok ya, kita tuh bakal di-push ke viewers pertama dulu konten kita. Nah, viewers pertama ini atau kolam pertamanya itu biasanya isinya ratusan orang. Gitu ya, ada biasanya 200 orang, makanya biasanya orang kalau nge-stuck tuh di 200 views gitu ya. Nah, dari 200 orang tersebut, kita akan dievaluasi nih sama TikTok. Kira-kira dari 200 orang tersebut, berapa banyak sih yang suka, berapa banyak sih yang nggak suka gitu ya. Kalau ternyata banyak yang nggak suka, konten kita akan dinilai bad performance dan nggak di-push lagi sama algoritmanya. Gitu ya, makanya nge-stuck udah berhenti di segitu aja. Tapi kalau dievaluasi performanya bagus, maka konten kita akan di-push lagi ke viewers berikutnya gitu ya. Nah, ketika di push ke kolam kedua nih, second viewers. Tadinya kolam pertamanya misalnya 200, kolam kedua mungkin udah 2.000. Terus masih bagus lagi, di push lagi, dilanjutin 10.000 misalnya. Masih bagus 100.000 dan seterusnya sampai mungkin ada yang udah pernah dapat viewsnya jutaan gitu ya. Nah, itu berdasarkan performance evaluasi yang dilakukan sama algoritma TikTok secara terus-menerus. Nah, sekarang apa aja sih yang dievaluasi gitu ya? Yang pertama adalah overall watch time. Nah, overall watch time ini ibaratnya gini. Misalnya aku yang punya TikTok. Aku adalah owner TikTok. Aku pengen orang-orang itu stay di platform aku selama mungkin, ya kan? Jadi ketika ada konten yang durasinya misalnya 1 jam, pasti akan aku push gitu karena aku ngerasa oh nanti orang jadi nonton video dia selama 1 jam stay di platform aku lebih banyak gitu kan. Tapi ada lagi yang kedua yang direview sama TikTok. Apa yang direview sama TikTok? Watch time compare to video length. Jadi misalnya tadi ada video 1 jam nih di TikTok, algoritma mikirnya video 1 jam orang bisa stay 1 jam.
Tapi ternyata enggak. Ketika aku nge-push konten yang 1 jam, orang stay-nya cuma 2 detik pertama gitu. 2 detik dari 1 jam itu kan ibaratnya kayak berapa persennya gitu ya. Misalnya 0, berapa persen. Itu kan kecil sekali. Jadi aku nganggep, ah ternyata videonya jelek nih. Orang habis 2 detik langsung nge-skip. Masa cuma nonton 0, berapa persennya? Misalnya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk nge-push video lain yang watch time compare to video lainnya lebih besar. Nah, misalnya ada nih video cuma 15 detik. Orangnya cuma nonton 2 detik juga. Nah, itu kan lebih besar ya secara persentase. 2 detik per 15 detik dibandingkan 2 detik per 1 jam. Gitu ya. Nah, karena presentasenya lebih besar, otomatis TikTok akan nge-push video yang 15 detik. Gitu ya. Jadi sebenarnya buat durasi video TikTok, kalau teman-teman bisa bikin orang stay sampai akhir, mau bikin 1 menit, mau bikin 1 jam itu bagus banget. Tapi dengan catatan ya, orang harus nonton sampai akhir. Nah, sekarang challenge-nya kita nggak bisa bikin orang nonton stay sampai akhir kan. Makanya better kalau kita masih pemula, kita bikin video-video durasi pendek dulu gitu. Karena takutnya kalau kita bikin 1 menit deh, orang nonton 2 detik doang kan, itu juga masih kecil banget presentasenya gitu ya. Aku sendiri di akun aku ngecek kalau aku bikin konten 40 detikan yang nggak nyampe 1 menit, itu ternyata performanya malah lebih bagus ketimbang aku bikin video 1 menit atau 1 menit lebih. Itu malah susah di-push-nya sama algoritma gitu. Karena mungkin dari akunya pun masih susah nih gimana ya bikin orang nonton mau nih sampai akhir sampai 1 menit gitu. Dan udah habit audiens kita juga ya, udah mulai nggak betah nonton yang lama-lama maunya yang ringkas, yang padat, yang cepet gitu. Nah, makanya nanti teman-teman coba latihan bikin video-video singkat dulu gitu ya buat di TikTok untuk ngejar performance evaluation-nya nih biar bagus nih dari TikTok gitu ya. Kemudian ada lagi yang dinilai adalah replay-nya. Jadi kalau misalnya em, orang nonton berkali-kali video kita, maka TikTok akan menganggap, ih videonya bagus banget nih, gue push lagi deh. Satu orang aja nonton sampai berkali-kali, gitu kan. Makanya kemarin sempet trending tuh konten yang cuman 1 detik gitu ya, tapi copywritingnya tuh panjang banget dalam satu video. Orang baca copywritingnya sambil videonya diputar terus-menerus. Ya, itu kan salah satu bentuk cara ngakalin algoritma, gitu ya. Kemudian berikutnya otomatis engagement ya dari like, comment, dan share. Jadi dari kolam pertama tadi yang 200 orang, berapa banyak sih yang nge-like, yang nge-comment, dan yang nge-share. Kayak gitu ya. Nah tadi ada yang nanya kan algoritma Instagram. Nah ini algoritmanya. Jadi ini kayaknya rumit banget ya. Tapi intinya, jadi kalau dari Instagram itu pertama kali kita ngepost biasanya dia akan evaluasi dulu kayak misalnya kalau kontennya burem gitu-gitu ya kalau ini kayaknya spam clickbait gue nggak mau push kayak gitu tapi kalau secara awal udah lulus dia akan push tapi dia nge-pushnya ke followers dulu beda kalau sama TikTok tadi kan dia biasanya ke random people yang sekiranya mungkin engage sama akun kita dan mungkin dari random people yang 200 orang itu ada followers kita juga gitu ya tapi mostly keluar followers biasanya kalau TikTok. Kalau Instagram biasanya ke followers dulu gitu. Nah, ketika dari followers kita aja nih udah nggak engage, konten kita nggak bakal di-push keluar followers gitu ya. Makanya kadang mungkin orang-orang yang Instagramnya itu beli followers atau misalnya nge-follow itu teman-temannya, tapi teman-temannya itu nggak tertarik sama apa yang dia bahas, biasanya akunnya bakal susah berkembang gitu. Karena eh si Instagram itu kan ngecek dari followersnya dulu gitu. Followersnya ada yang nge-like nggak sih? Kalau nggak ada yang nge-like, ya ngapain gue push keluar followers? Istilahnya kayak gitu. Makanya aku waktu itu eh aku kan bahas marketing ya. Cuman waktu itu aku bahas di akun personal aku yang isinya teman-teman aku gitu. Saat itu followers aku kayak 3 ribuan di situ. Tapi engagementnya susah banget. Aku udah posting beberapa kali nggak pernah FYP lah istilahnya di Instagram. Sampai akhirnya ya udahlah aku memutuskan bikin akun baru bener-bener dari 0 followers dan justru lebih gampang gitu ketika aku nge-push konten marketing aku dengan akun yang aku bangun dari nol.
daripada dengan akun yang udah ada, tapi basic audiensnya nggak ada yang tertarik ke marketing gitu. Karena kan teman-teman aku mungkin punya ranah masing-masing ya, ada yang teknik lah, ada yang apalah gitu, nggak semuanya marketing. Jadi udah di situ aku susah berkembang kayak gitu. Makanya kalau misalnya Instagramnya susah berkembang, mungkin kita belum mendapatkan base followers yang sesuai dengan topik kita atau dengan niche kita, istilahnya kayak gitu. Nah, nextnya kita bahas nih masalah jam posting. Coba aku pengen tahu dong menurut teman-teman di sini sebenarnya jam posting tuh penting gak sih atau ngaruh gak sih? Coba boleh di komen. Penting. Oke, dari Kak Aldi. Kak Ramanda juga penting ya. Oke, ngaruh ya. Kita cek ya. Nah, jadi sebenarnya ini aku masih bahas TikTok dan Instagram ya, karena mostly kan kita pasti ke TikTok atau Instagram. Jadi sebenarnya di TikTok itu level jam posting itu medium, not as critical. Jadi maksudnya nggak penting-penting banget lah, karena em, banyak orang yang kayak ngeposting jam 12 malam juga bisa-bisa aja gitu ya FYP di TikTok. Sementara kalau di Instagram itu lumayan penting karena tadi kan aku bilang di Instagram itu kemungkinan konten kita di-push-nya ke followers dulu. Kalau followers nggak engage, udah otomatis konten kita nggak di-push keluar followers, ya kan? Nah, kalau kita posting jam 12 malam, followers kita udah pada tidur. Siapa yang bakal nge-like gitu ya. Jadi ketika followers kita udah pada tidur, kita posting nggak ada yang nge-like, ya udah konten kita akan melempem ya, nggak akan di-push lagi keluar. Tapi kalau di TikTok masih ada kemungkinan viral karena konten kita nggak di-push ke followers doang gitu ya istilahnya. Jadi TikTok bisa nge-push konten kita ke orang yang emang masih bangun, emang tertarik sama topik kita, di-push lah ke sana gitu. Tapi kalau memang teman-teman bisa posting sesuai jam aktif audiens itu akan lebih baik lagi istilahnya gitu ya. Jadi di TikTok penting nggak sepenting itu tapi di Instagram cukup penting gitu ya. Kemudian yang kedua, TikTok itu ngedistribusiin konten based on engagement history even if it's older. Sementara kalau Instagram fresh content itu masih diprioritasin di feed. Jadi walaupun eh apa namanya? Kalau kita buka feed Instagram, itu tuh pasti masih konten-konten baru lah. Kecuali kita udah scroll sampai habis, followers kita gitu ya, following kita, udah kita scroll sampai habis, baru dia menyajikan konten-konten yang udah lama. Tapi kalau ada konten terbaru, pasti akan munculin paling awal di Instagram. Sementara kalau TikTok nggak gitu. TikTok pokoknya sesuai engagement history kita. Kalau kita sering nge-like konten kucing, ada konten kucing yang masih engagementnya bagus nih, walaupun udah dari 2 tahun lalu, itu bisa aja dimunculin sama TikTok, gitu ya. Nah, sebenarnya itu bagus nggak bagus ya, karena bagusnya aku punya satu konten di TikTok aku yang bahas jam posting ini, itu aku post tahun lalu. Tapi sampai tahun ini masih ada yang komen, masih ada yang nge-like, masih ada yang nge-save gitu. Jadi viewsnya udah gede banget. Bagusnya itu. Tapi jeleknya, aku juga punya satu konten yang mana itu aku ngebahas sebuah event. Tapi itu masih FYP sampai sekarang. Padahal eventnya udah lewat. Akhirnya apa? Komennya orang pada protes gitu. Ini eventnya udah lewat, ngapain baru dipromosiin bla bla bla. Padahal kan aku nggak bisa ngontrol gitu baru FYP di mereka setelah eventnya udah selesai gitu kan, jeleknya itu. Sementara kalau di Instagram kemungkinan hal tersebut tuh hampir nggak mungkin terjadi karena aku nggak pernah mengalami yang namanya postingan aku let's say dari 2 bulan lalu deh masih FYP sampai sekarang tuh nggak mungkin. Biasanya dia udah berapa minggu FYP habis itu biasanya berhenti gitu ya, paling lama berapa bulan lah FYP-nya stabil habis itu udah gitu. Tapi kalau di TikTok aku pernah mengalami gitu kan, udah postingan tahun lalu, udah berapa bulan lalu, masih bisa FYP sampai sekarang. Kayak gitu ya. Nah, makanya poin ketiga, TikTok itu longer lifespan, jadi video can still be pushed by the algorithm days or weeks later. Tapi kalau Instagram shorter ya, jadi biasanya kontennya peaks within 24 hours, then drop. Kayak gitu. Nah, makanya di TikTok itu quality over timing. Jadi fokuslah ke kualitas konten kalian.
Kualitas konten tuh bukan berarti kontennya harus editingnya bagus segala macam, enggak. Tapi maksudnya hooknya, relatable konten gitu ya. Watch time-nya tadi diperhatiin. Tapi kalau di Instagram gak cuman quality, kita juga harus tahu audience peak active hours kita di jam berapa dan postingnya di jam tersebut gitu ya. Nah, nextnya membagi kategori konten nih. Coba kalau teman-teman di sini senengnya nonton konten yang seperti apa kalau di sosmed? Apakah konten yang jualan? Apakah yang tips? Atau yang lucu-lucu? Boleh dijawab. Oke, kalau Kak Aldi senengnya nontonnya tips. Kak Ramanda tips dan yang lucu-lucu. Oke, yang lain senengnya nonton apa nih? Di TikTok atau di Instagram? Lucu, jualan. Semua senang asalkan kreatif ya, betul. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban teman-teman tadi itu harus jadi refleksi kita juga nih as owner brand gitu ya, atau kita yang sedang membangun brand. Oh iya ya, ternyata audiens senangnya nonton konten yang seperti ini ya, maka kita sajikanlah konten yang seperti itu. Gitu. Nah, seringnya kan kita ngerasa, aduh kita harus jualan, jadi kita kontennya jualan mulu. Padahal mayoritas orang senangnya nonton tips atau nonton konten yang lucu. Walaupun ada kan tetap yang senang nonton konten jualan, betul. Jadi makanya kita harus bagi proporsi kontennya. Karena nggak semua orang senang nontonnya jualan terus, gitu kan. Nah, tadi tiga hal tadi sebenarnya bisa disebut konten pilar ya. Ini sebenarnya secara general biasanya tiga hal itu. Tapi teman-teman bisa tentuin konten pilar teman-teman masing-masing. Misalnya, aku nggak mau ada konten hiburannya, aku maunya edukasi sama jualan aja. Boleh, gitu. Balik lagi sesuai branding dan sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman buka akun aku isi edukasi semua. Tapi aku sebenarnya soft selling gitu ya. Di ujung konten aku call to actionnya biasanya jualan. Jadi aku bisa dibilang pilar aku sebenarnya edukasi dan jualan doang. Nggak ada hiburannya. Tapi kalau di Instagram kadang aku posting konten-konten yang relatable juga gitu. Cuman mostly karena aku brandingnya mau ke edukator, jadi aku edukasi dan jualan gitu. Nah, teman-teman apa nih gitu ya? Nanti bisa dibagi sesuai branding dan produknya teman-teman. Nah, kalau konten hiburan itu sebenarnya nggak melulu konten yang lucu, tapi konten yang relatable juga, misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita bisa bikin konten yang sesuai tren gitu ya. Misalnya lagi ada trending apa sih di sosmed, bisa nggak ya gue kaitin ke produk gue? Boleh dikaitin. Atau kita bikin konten ASMR gitu ya. Atau bikin konten ini meet the team. Jadi kayak waktu itu kan lumayan trending ya konten-konten karyawan, tentang karyawan suatu perusahaan, di balik layar suatu brand tuh seperti apa. Nah, itu boleh. Atau konten terkait cerita bisnis, kita mau nyeritain gimana sih awal mula kita membangun bisnis itu boleh. Gitu. Kemudian nextnya buat edukasi. Nah, kita bisa ngedukasi terkait produk kita. Misalnya aku ngehandle brand tentang casing HP nih. Ya udah dari situ aku eh bikin kontennya itu edukasi terkait HP gitu. Oh ternyata ngecas HP yang benar seperti ini gitu. Walaupun itu kan nggak secara langsung aku jualan casingnya gitu ya. Tapi aku kasih edukasi biar seenggaknya orang engage nih sama em, akun aku gitu. Jadi ketika kita kasih edukasi orang engage, nanti ketika kita jualan kemungkinan besar kan akun kita dimunculin lagi gitu ya. Karena sebelumnya mereka udah engage sama konten kita. Nah, edukasi itu bisa macam-macam juga. Bisa berupa infografis gitu ya, bisa berupa tips, bisa berupa tutorial juga. Nah, terakhir konten yang menjual gitu ya. Kita bisa bikin konten yang seperti apa sih? Kita bisa bikin konten misalnya proses produksinya. Di situ kan kita nunjukin, oh produksinya tuh bersih, rapi, aman misalnya gitu ya. Atau kita spesifik nunjukin produk kita secara detail. Produknya tuh seperti ini loh. Boleh. Atau misalnya ada promotion nih. Oh lagi double date, ada diskon berapa persen. Nah, itu boleh kita kontenin. Atau ada testimonial juga, misalnya orang-orang yang udah puas nih pakai produk kita tunjukin juga. Itu termasuk ke konten yang selling gitu ya. Nah, itu tadi pilar ya. Jadi kalau kita
udah tahu produk kita apa, kita udah lihat nih audiens kita sukanya konten yang seperti apa, kita bisa bagi pilarnya. Jadi misalnya banyak kan yang engage sama konten-konten hiburan nih. Oh ya udah mungkin dalam sebulan 60%-nya konten hiburan, 20%-nya jualan, 20%-nya edukasi, misalnya gitu. Jadi kita bagi proporsinya ya. Nah, sekarang kalau mau mulai ngonten, kalau teman-teman belum pernah nih mendapatkan FYP gitu ya, teman-teman bisa cari dulu winning content. Nah, cara nyarinya gimana? Teman-teman tes konten yang banyak, tes konten dengan berbagai format. Jadi cobalah konten carousel, cobalah konten yang explaining video gitu ya. Jadi talking head nih ngomong ke kamera. Coba pakai konten yang stok-stok video terus dikasih voice over. Coba juga konten yang pendek-pendek jadi cuman satu scene tapi ada copywritingnya banyak. Nah ini dites dulu. Nanti teman-teman lihat kira-kira viewsnya bagusan yang mana ya? Oh ternyata bagusan mayoritas konten kita viewsnya selalu tembus 2000 nih kalau kita pakai carousel misalnya gitu. Ya udah berarti kemungkinan besar ini kontennya adalah carousel. Maka konten dengan format carousel kita banyakin di eh, konten kita, di akun kita, gitu ya. Apalagi di TikTok, TikTok tuh biasanya lebih seneng konten yang monoton. Kalau misalnya kita bagusnya itu, kalau bisa kita postingnya banyakan seperti itu, gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga perbanyak konten POV orang pertama, ya. Jadi ini yang sering dilupain juga kalau kita itu penjual, gitu ya. Kita kontennya kayak ngasih tahu orang, lu beli gitu. Padahal harusnya kita bikin konten seolah-olah kita juga pembeli gitu. Kita pembeli, kita menggunakan produknya dan kita mau share nih ke kalian bahwa produknya oke setelah kita gunakan gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, aku sempat aku lagi handle produknya casing HP, aku nggak jelasin bahwa eh nih bagus nih casing HP-nya, ininya begini-begini. Enggak. Tapi aku jelasin seolah-olah aku adalah pengguna. Aduh, HP gue jatuh. Untungnya gue pakai casing ini, jadinya aman segala macam, gitu ya. Jadi kita berangkat dari problem audiens kita apa, solusinya pakai produk kita. Nah, tapi kita seolah-olah pengguna juga. Biasanya konten yang seperti itu, engagementnya lebih bagus karena orang nggak ngerasa kita tuh jualan. Kita cuman sharing, istilahnya kayak gitu ya. Nih ya, jadi konten POV orang pertama itu biasanya lebih personal dan relatable. Kayak gue cobain sendiri, ternyata hasilnya kayak gini. Aku pernah juga di fase ini, gitu ya. Audiens merasa lebih dekat karena denger rasanya tuh kayak denger cerita langsung dari teman. Terus itu juga meningkatkan trust dan authenticity. Karena POV orang pertama rasanya tuh kayak pengalaman nyata, ya kan? Nih, jangan cuma bilang, oh produk ini bagus, berkualitas tinggi. Tapi jelasin, oh awalnya gue kira biasa aja. Tapi setelah gue nyobain ternyata, nah itu kan seolah-olah kita pengguna ya. Kemudian konten POV orang pertama juga bikin penonton stay lebih lama. Karena ada storytellingnya gitu. Jadi nggak cuman tadi bahas produk doang, tapi ada ceritanya dulu. Oh, waktu gue buru-buru ke kantor, gue hampir aja kepleset. Untungnya gue pakai sepatu yang anti slip dan lalala. Kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi hook. Jadi biasanya kalau views kita rendah, orang di detik awal langsung nge-skip, berarti yang salah adalah hooknya. Maka teman-teman di sini bisa coba nih. Hook itu ada 4 jenis kalau menurut aku. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nyari di TikTok itu ada banyak ya jenis-jenis hook. Bisa coba yang cocok yang mana. Yang pertama ada trigger word. Jadi trigger word itu eh kalau kita pakai kata-kata yang nge-trigger orang. Misalnya jangan, nah nyesel, rahasia gitu ya, stop. Nah itu kan kata-kata yang nge-trigger. Jadi orang penasaran, berhenti. Nggak langsung nge-skip video kita. Atau pakai sebab akibat. Gara-gara apa gue jadi kenapa? Lo sadar nggak sih lo tuh bisa A kalau lo B gitu ya. Atau kasih ekspektasi. Lakuin 5 cara ini biar lo ngapain. Kayak gitu. Atau biasanya ini yang seneng nih orang-orang Indonesia tuh ada konflik atau negatif hooknya. Aduh gue baru aja dimarahin gara-gara bla bla bla. Diliatin orang satu bus, diputusin pacar gitu ya. Nah itu biasanya orang berhenti itu karena pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti nextnya teman-teman bisa coba
pakai hook-hook seperti ini, atau misalnya teman-teman nge-prompt di ChatGPT buat skripnya, spesifik minta ke ChatGPT. Coba dong dari skrip ini bikinin 5 opsi pakai trigger word hooknya, 5 opsi pakai sebab akibat, 5 opsi ekspektasi, 5 opsi negatif hook. Nah, nanti teman-teman baca sendiri. Dari kesemua rekomendasi hook tadi, mana yang teman-teman kalau nonton jadi penasaran. Nah, itulah yang kalian pakai. Atau kalian combine, kalau ada dua yang menarik, itu juga bisa, gitu ya. Nah, nextnya jangan cuma pikirin copywriting hook, tapi pikirin juga visualnya ya. Jadi visual hook itu ada macam-macam. Misalnya kayak zoom in, zoom out, atau ada barang jatuh gitu ya. Itu termasuk visual hook. Jadi nanti teman-teman ketika bikin konten, jangan cuma pikirin skripnya, tapi visualnya juga gimana nih, biar orang pas lihat tuh langsung berhenti gitu ya. Nah, ini visual hook ada macam-macam. Ini masih bisa dilihat nggak ya? Oh nih. Nah, misalnya kayak tadi kan ngegeser, itu visual hook, ya kan? Tuh open the drawer, itu juga visual hook. Atau sebenarnya visual hook juga bisa em, pop up text, itu juga termasuk visual hook ya teman-teman. Atau gerakan berganti angle, itu juga termasuk ke visual hook ya. Jadi nanti jangan lupa dikombin antara visual hook dan copywriting hooknya ya ketika membuat konten. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa untuk tes, observe, tes, exit. Jadi tadi kan ada banyak nih yang harus ditesting dari visual hook-nya, copywriting-nya, formatnya apa carousel, apa short video atau apa gitu ya. Nah itu teman-teman coba tes. Lalu setelah teman-teman tes, posting nih, teman-teman observasi. Jadi dievaluasi. Oh ternyata yang bagus visual hooknya seperti ini. Oh ternyata copywriting hooknya yang bagus seperti ini. Formatnya yang bagus seperti ini. Nah, buat yang jelek, teman-teman testing lagi. Misalnya, oh konten carousel gue kok jelek ya yang ini engagementnya. Coba dicek apakah karena desainnya yang kurang bagus, apakah karena ide kontennya yang kurang bagus, gitu ya. Jadi coba posting lagi, tapi desainnya dibedain deh, misalnya gitu. Nah, observasi lagi. Kalau masih jelek, oh ya udah berarti kayaknya emang format carousel nih nggak bagus nih di gue. Barulah exit gitu. Jadi sebenarnya untuk testing tuh nggak bisa sekali, bahkan bisa berbulan-bulan gitu ya. Aku juga waktu itu kayaknya sampai 30-an konten deh baru nemu format terbaik nih buat akun aku gitu. Dan itu aku lakukan terus karena pasti audiens ada masa jenuhnya gitu ya ketika kita postingnya kayak gitu terus tiba-tiba turun nih lama-lama viewsnya. Nah saat itulah kita harus testing-testing lagi kayak gitu. Oke, itu aja sebenarnya materi aku hari ini. Hopefully teman-teman dapat banyak insight. Mungkin aku kembalikan dulu ke moderator ya. Silakan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Safa atas materinya yang tadi kurang lebih sekitar 30 slide ya sama-sama kita dengerin ya, kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit dan banyak ilmu yang kita pelajari, terutama untuk teman-teman yang sedang punya bisnis dan lagi bingung nih kontennya apa untuk yang akan dibuat nanti gitu ya, khususnya menjelang Ramadan ataupun harusnya sudah dibuat, jadi teman-teman bisa mempersiapkan mungkin konten-konten yang ingin dibuat, jam tayangnya di jam berapa, tadi dijelaskan oleh Kak Safa. Oke. Sebelum kita bacakan tanya jawab, jadi untuk sesi tanya jawab nanti, teman-teman masih bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Nanti dari panitia akan memberikan akses untuk unmute, jadi teman-teman boleh bertanya langsung. Tapi jangan lupa kirimkan dulu pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi panitia bisa mengkurasi pertanyaan mana yang memang bisa dibacakan dan juga nanti terpilih 4 pertanyaan terbaik. Oke, Kak Safa. Sebelum kita bacain pertanyaannya Kak Safa, kita ada pesan-pesan nih Kak Safa dari Kak Intan. Jadi Kak Intan ini akan menyampaikan sedikit tentang Sobis sebelum nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kepada Kak Intan, apakah Kak Intan ready?
Oke, halo teman-teman, selamat sore. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, udah banyak banget ya yang on cam nih. Ada Kak Aldi, Kak Indra, Kak Andrian. Nah teman-teman, Intan mau kasih informasi, masih informasi yang sama ya tentang Sobis, Sobat IndiBiz. Jadi program affiliate resmi dari eh, IndiBiz by Telkom Indonesia tambah cuan dengan menjadi affiliate IndiBiz. Nah, teman-teman cukup daftar melalui link yang ada di layar sobis.indibiz.co.id. Kemudian nanti ikuti panduannya ya, upload data diri, kemudian ada foto bersama kartu tanda pengenalnya, juga nanti masukin nomor rekeningnya, dan teman-teman langsung mendapatkan link referral setelah akunnya terverifikasi. Nah, link referral tersebut bisa teman-teman kasih nih ke teman-teman yang lain, pelaku usaha UMKM, atau kalau teman-teman sendiri pebisnis atau orang tuanya pebisnis mau pasang WiFi, mau beli CCTV, boleh pakai link referral tersebut dan teman-teman akan mendapatkan komisi setiap bulannya selama masih menggunakan produk Indibis ya. Jadi rekening yang terdaftar itu setiap bulannya akan otomatis mendapatkan komisi dari Indibis by Telkom Indonesia. Gitu teman-teman. Nah, yang mau tanya-tanya dulu boleh DM kita di Instagram @indibisumatera atau boleh tanya-tanya ke nomor admin kita. Dan ada grup juga nih kalau mau join di link yang ada di layar ya, bit.ly join Sobis TR1. Gitu teman-teman, nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh di belakang layar setelah sesi ini melalui WhatsApp atau DM Instagram kita. Oke teman-teman, itu aja. Dan ini waktunya fleksibel tanpa modal juga. Sekian, selamat sore. Saya kembalikan kepada kamu, Fli. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Intan atas pesan-pesannya tadi ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu info lebih lanjut, boleh hubungi admin di grup WA ataupun ke DM Instagram Indibi Sumatera. Oke, kita kembali lagi ke sesi pertanyaan tadi ya. Teman-teman udah, Safa ini juga sudah cukup banyak Kak Pak Safa pertanyaannya dan teman-teman panitia tadi udah nge-sharing beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini ada dari Kak Muhammad Indra Kasbiarta. Ini mau bertanya langsung. Halo Kak Indra, Halo, S- Assalamualaikum. Apa suara saya sudah terdengar? ya sudah terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Indra dari Kota Bandung, pengusaha IB Cafe. Izin bertanya ke Kak Safa Hasan tentang pertama, bagaimana sih UMKM dapat membangun positioning yang kuat di media sosial agar tidak tenggelam dalam persaingan pasar digital. Yang kedua, seberapa penting sih diferensiasi produk dibandingkan frekuensi konten dalam memenangkan pasar di media sosial. Dan yang terakhir, bagaimana UMKM menentukan niche market yang tepat sebelum melakukan ekspansi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra. Izin Kak Indra untuk pertanyaannya kita bacain satu pertanyaan dulu ya. Oke, oke, Tadi nggak apa-apa. pertanyaannya tentang bagaimana UMKM dapat membangun positioning yang kuat di media media sosial agar tidak tenggelam dalam pasar digital. Itu betul ya? Betul. Yang pertanyaan pertama. Oke. Silakan Kak Safa. Oke, thank you Kak Indra buat pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau untuk dapat positioning yang pas di sosmed ya, biar nggak tenggelam, itu yang pertama, kalau yang aku lihat ya di TikTok biasanya brand-brand itu punya yang namanya karakter khusus gitu. Jadi biasanya kalau aku lihat kayak misalnya kan ada apa tuh Cafe Roti itu kan ada satu karakter perempuannya. Terus juga waktu itu ada aku lihat dia jualan fried chicken. Dia juga punya karakter, jadi di sana sosmednya dia tuh kayak ada ceritanya lah intinya. Dan cerita tersebut yang dinaikkan, tapi memang ceritanya itu biasanya harus yang lumayan entertaining gitu. Supaya kalau di TikTok ya, orang tuh mau engage sama si kontennya. Nah, biasanya kalau ada karakter tertentu gitu ya di akun kita, orang tuh langsung
ngeh gitu ya kayak oh ini kontennya si ini nih, oh ini kontennya si itu tuh gitu. Cuman sebenarnya kalau ada karakter itu ada minusnya juga. Minusnya adalah kalau si sosok konten kreator ini akhirnya resign. Nah, kita harus punya karakter baru. Makanya biasanya aku menyarankan kalau memang kita mau ada karakter orang kayak gitu, biasanya tuh kalau bisa yang muncul di sosmed tuh wajahnya jangan cuma satu orang aja, tapi ada beberapa orang. Jadi sebenarnya kalau mau naik terus gitu ya di sosial media, yang pertama harus bangun karakter, yang kedua kita tuh harus konsisten dalam hal ceritanya. Jadi kayak storytelling yang kita sampaikan, misalnya nyeritain, oh si A dan si B nih, mereka adalah misalnya yang satu baristanya, yang satu tukang kasir yang berantem mulu nih mereka tiap hari di kafe kita misalnya gitu. Nah cerita itu konsisten tuh kita sampaikan. Tapi bukan berarti di TikTok kita ceritanya itu doang ya. Tadi kan ada pilar ya. Jadi tadi sesekali kita tetap ada promosinya, sesekali tetap ada edukasinya misalnya tips-tipsnya boleh. Cuman ada cerita itu yang istilahnya jadi top of mind lah buat orang-orang untuk kafe kita kayak gitu. Terus kemudian kalau mau naik terus di sosmed biasanya kita harus update tren juga. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada tren yang eh gerem gitu kan. Ayo, 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 yang kayak gitu. Nah, itu mungkin kita bisa ikut gitu. Karena biasanya kalau konten-konten tren tuh pasti dinaikin ya atau di-push lah sama algoritma. Jadi kalau emang lagi ada konten apa, kalau bisa kita join kayak gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih itu sih kalau kita mau terus naik di sosmed, nggak mau cepet tenggelam, kurang lebih harus ada 3 hal tersebut kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Indra. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Atung Sama-sama. Wah, terima kasih Kak Indra atas pertanyaan yang luar biasa tadi, Kak Safa juga jawabannya. Selanjutnya nih dari Kak Andrian Adinata. Halo Kak Andrian. Halo Kak, oh Pak. Oke, Kak Andrian silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Rahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian dari Lampung. Izin bertanya ke Kak Sapa. Yang saya pertanyakan itu bila usaha kita baru merintis dan minim follower, jenis konten seperti apa yang bisa bikin mereka merasa pengen langsung datang ke tempat usaha kita? Dan hal apa yang harus dihindari tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Andrian. Aku izin jawab ya. Sebenarnya sih kalau untuk konten langsung ke convert itu menurut aku agak susah. Eh, tapi bukan nggak mungkin ya, tapi agak berat karena biasanya sosial media itu kan kalau di marketing bisa dibilang dia tuh yang paling atas ya di tahap awareness-nya dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masih minim followers, yang perlu kita kejar itu sebenarnya lebih ke em, awareness-nya dulu, istilahnya gitu. Jadi sebelum kita langsung terjun ke konversi gitu ya, orang mau datang, kita harus bikin orang tuh tahu brand kita dulu. Orang tuh tahu, oh ada eh, cafe ini loh, oh ada restoran ini loh, kayak gitu. Jangan langsung, ibaratnya apa, kalau di sosmed tuh kita jangan langsung berharap orang tuh convert gitu. Jadi menurut aku kalau memang followers kita masih baru, masih minim, better kita bikin konten untuk awareness dulu. Kayak tadi, kontennya sih di mix aja, tetap ada yang langsung hard selling kayak jelasin misalnya kita jualan apa dan apa sih keunggulannya gitu. Tapi ada juga konten-konten yang sifatnya entertaining supaya nih karena kan konten selling itu biasanya susah naik ya gitu. Tapi kalau kita bikin konten entertaining, at least kita dapat awareness-nya nih. Orang tahu, oh ternyata ini restoran ya. Oh restorannya ada di sini nih. Nah itu kan nanti mungkin orangnya mau datang. Terus yang berikutnya sebenarnya kita juga bisa coba kolaborasi ya sama konten creator yang memang biasa ngasih apa tuh namanya? Rekomendasi tempat. Kalau misalnya Kak Andrian restoran nih, coba cari konten creator yang memang fokusnya itu nge-share tentang restoran-restoran. Misalnya di daerah mana nih, di daerah Lampung gitu ya. Nah, itu coba cari konten creatornya. Karena biasanya konten creator itu kan udah punya base audience nih. Kalau dia emang fokus konten creator Lampung, pasti base audiensnya di Lampung.
Nah, kemungkinan besar kalau mereka udah nge-share, kita tuh dapat awareness-nya tuh udah lumayan banyak tuh dari mereka. Jadi nanti pasti dari sana bisa ada yang convert atau ada yang datang mengunjungi ke restoran kita. Kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama better kejar awareness dulu, dan yang kedua boleh manfaatin konten creator yang memang ibaratnya udah punya followers gitu ya, udah punya base audience, jadi lebih enak lah untuk ngejar ke convertnya karena mereka awareness-nya udah ada nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak. Oke, terima kasih Kak Safa atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Andrian atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya nih kita ke pertanyaan ketiga Kak Safa. Ada yang ingin bertanya langsung juga dari Kak Aldi Sanpiero. Halo Kak Aldi, Baik, apakah suara? ya. Oke, Baik, terima kasih Kak Mufli ya. oke, silakan Mohon Kak Aldi. izin, Kak Safa, saya izin bertanya. Saya mengembangkan bisnis bengkel mobil dengan branding kuat di warna biru. Setelah saya mengubah akun TikTok dan dari kreator ke bisnis untuk mulai menambahkan produk servis ya. Performa konten, terutama di lab juga itu justru turun cukup signifikan. Menariknya di Instagram performa malah naik. Apakah penurunan ini memang efek dari perubahan tipe akun TikTok? Dan apakah sebaiknya saya kembali ke akun kreator untuk optimasi risk atau ada strategi lain agar akun bisnis tetap bisa optimal untuk jualan di institusi otomotif agar bisa ditambahin produk di TikToknya. Menjelang Ramadan juga kan, apakah kolaborasi dengan influencer relevan untuk industri otomotif dan lebih efektif difokuskan di TikTok atau Instagram? Selain itu, menurut Kak Safa, strategi konten apa yang paling efektif untuk bisnis bengkel agar bukan hanya ramai tapi juga konversi? Cukup dari saya segitu. Oke, terima kasih Kak Aldi. Sebenarnya menurut aku benar sih, biasanya ada pengaruh kalau misalnya kita akun bisnis gitu ya di TikTok, apalagi seller itu kan biasanya lebih banyak eh guideline-nya, aturannya, biasa lebih sensitif juga, gampang kena apa tuh namanya pelanggaran dan segala macam gitu. Jadi memang itu pengaruh menurut aku. Kenapa akhirnya turun gitu ya dari sisi views dan segala macam. Tapi bukan berarti nggak mungkin akun bisnis itu untuk dapat viral istilahnya gitu ya di sosial media. Jadi menurut aku mungkin kan ini masih dalam masa peralihan gitu ya. Jadi mungkin banyak yang ditinjau ulang sama TikTok, dan itu wajar gitu. Jadi menurut aku lanjutin aja konten-konten yang sebelumnya pernah naik, coba di recreate lagi karena biasanya konten yang udah pernah naik tuh kemungkinan besar lebih gampang di-push lagi nih sama algoritma TikTok gitu. Jadi dilanjutin aja. Karena dari brand yang aku pegang pun dia akun bisnis dan memang apalagi kalau pakai keranjang kuning gitu ya, biasanya makin susah tuh naiknya. Tapi tetap ada possibility gitu ya untuk dapat viral dari akun bisnis. Jadi dilanjutin dulu aja. Mungkin kalau emang possible kuantitas kontennya juga dinaikin buat ngejar nih biar makin banyak konten yang FYP-nya istilahnya gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, kalau Ramadan kolaborasi sama influencer tuh efektif atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi sama influencer, kalau emang mau dapat exposure ke akun juga, aku merekomendasikannya di Instagram. Apalagi tadi Kakak bilang kan di Instagram performanya lagi bagus nih buat brandnya Kakak. Jadi better di Ramadan push banyak di Instagram. Dan nanti coba collab sama influencernya, memang diajak kolaborasi post juga gitu supaya akun kitanya kecipratan trafficnya juga nih gitu. Kalau di TikTok kan seingat aku belum, masih terbatas ya. Sebenarnya ada tuh kolaborasi antar akun, tapi aku pun belum bisa gitu ya. Jadi aku nggak tahu kalau konten creator lain bisa atau enggak. Jadi better fokus di Instagram untuk kolaborasi sama influencernya. Terus kalau konten yang efektif nih buat biar konversi juga gitu ya, nggak cuman apa istilahnya rame doang. Itu sebenarnya sih aku kebayangnya mungkin konten tips atau edukasi ya, karena biasanya tips atau edukasi itu kan pasti banyak yang nge-save gitu ya. Jadi nggak cuman rame, tapi kalau kita bisa nyelipin produk kita di edukasi tersebut, kemungkinan konversinya dapat. Kayak misalnya kan aku edukasi nih, ketika aku jualan, misalnya aku jual template content plan. Nah, ketika aku ngedukasinya kena ke audiens, pasti audiens jadi mau beli content plan yang aku punya. Jadi kalau kakak bisa
bikin konten edukasi yang terkait otomotif dan di situ kakak selipin produk kakak secara soft selling. Nah, itu biasanya salesnya bakal rame juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau mau yang rame dan convert, mungkin lebih ke edukasi kali ya ketimbang yang entertain kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Aldi. Oke, luar biasa pertanyaannya dan juga jawabannya dari Kak Safa tadi. Selanjutnya Kak Safa, pertanyaannya akan saya bacakan langsung karena mungkin udah teman-teman udah nggak ada lagi yang raise hand. Jadi ada dua pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Kak Ramanda, izin bertanya Kak, di era sekarang kan itu banjir informasi atau information overload dan over exposure digital. Bagaimana kita dapat menciptakan konten yang menonjol, memiliki diferensiasi yang jelas, serta mampu mempertahankan perhatian audiens lebih dari beberapa detik pertama. Oke. eh jadi sebenarnya kalau kita mau dapat diferensiasi ya, menurut aku itu dari branding sih, dan itu nggak bisa dibangun dalam semalam gitu ya. Karena aku pun ibaratnya aku membangun branding aku sebagai orang yang ngerti marketing, itu tuh nggak dalam beberapa bulan gitu kan. Aku secara konsisten ngomongin marketing bertahun-tahun, baru aku dilihat sebagai orang yang ngerti marketing istilahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau punya branding itu harus secara konsisten kita bangun secara terus-menerus dan makan waktu berbulan-bulan. Kemudian kalau kita mau punya diferensiasi, terus juga mampu mempertahankan audiens, kalau dari aku ngerasanya yang pertama itu dari sisi editingnya. Kalau mau audiens tuh betah sampai akhir. Aku pernah ikut kelas terkait video editing dan di situ dia menjelaskan, dia menyajikan data gitu ya. Ternyata audiens itu bisa stay nonton sampai akhir ketika tiap 2 sampai 3 detik itu ada transisi atau ada perubahan istilahnya gitu. Nah, itulah yang aku coba terapin di konten-konten aku ya. Walaupun ibaratnya untuk konten itu bisa viral, faktornya nggak cuma video editing kan. Kadang video editingnya udah bagus, tapi kalau ide kontennya emang orang nggak tertarik ya orang nggak akan nonton gitu ya. Jadi di video editing aku tuh biasanya minta ke editor aku tiap 2 3 detik itu harus ada zoom in atau zoom out, atau ada gambar yang dimunculkan, atau ada teks animasi yang pop up kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk cara kita biar audiens itu nggak bosan. Karena istilahnya kalau misalnya nih, aku ngomong kayak gini, aku rekam, terus aku taruh TikTok, aku yakin pasti viewsnya jelek. Karena ya cuman ngomong doang gitu. Tapi ketika ada transisinya gitu ya, atau ada ibaratnya ada apa ya, ada yang bikin orang tuh ke hook tiap 3 detik ada perubahan, itu orang biasa lebih betah nontonnya kayak gitu. Kecuali memang topik yang kita bahas tuh lagi hangat banget, jadi orang tuh memang willing gitu untuk nonton sampai habis gitu. Cuman kan kita pasti gak bisa yang namanya bikin konten selalu bahas apa yang lagi hangat gitu kan. Apalagi kalau kita kontennya konten brand, pasti kan kita ngomonginnya brand kita. Makanya kita bisa akalin dengan cara dari video editingnya itu usahakan setiap 2 sampai 3 detik kita kasih perubahan. Entah itu visualnya berubah, entah itu angle-nya berubah, entah itu ada animasi pop up gitu. Jadi biasanya itu sih yang aku lakukan untuk mempertahankan watch time audience ya, diusahakan biar sampai akhir kayak gitu. Oke, Kak Safa, pertanyaannya udah sangat terjawab tadi ya. Terakhir nih Kak Safa, pertanyaan dari Kak Ahmad Baihaqi. Dalam membangun sosial media atau konten dari nol, seringkali terasa melelahkan dan membuat putus asa karena hasilnya tidak secara langsung kelihatan. Bagaimana cara kita untuk menjaga motivasi agar tetap powerful sekaligus mencegah burnout pada saat perjalanan awal yang terasa lambat? Oke. Ya, ini yang memang paling sulit ya gitu. Cuman yang perlu teman-teman ingat, pasti akun-akunin yang sekarang udah besar gitu ya, entah itu brand, entah itu konten kreator personal, mereka tuh pasti melalui hal tersebut gitu ya. Kayak tadi kan aku sempat cerita, aku tuh baru dapetin FYP pertama aku setelah aku posting 30 konten. Sementara di luar sana pasti ada orang yang baru posting 10 konten udah menyerah. Dan orang itu ya mungkin ya sekarang
ya mungkin dia akunnya segitu-gitu aja gitu, ibaratnya nggak berkembang. Jadi sebenarnya mindset yang pertama kita ingat adalah kita yakin dulu bahwa kita itu pasti akan bertumbuh. Kayak misalnya aku yakin bahwa followers aku tuh pasti naik gitu, karena aku ngelihat growth-nya secara setiap bulan itu pasti naik kok gitu. Tapi waktu di awal ya memang growth-nya tuh lambat banget, kayak aku mungkin stay di 1.000 followers berbulan-bulan gitu ya. Tapi sekarang buat dapat 1.000 followers kayaknya 2 minggu 3 minggu bisa nih misalnya, kayak gitu. Jadi yang pertama memang hal yang paling susah itu adalah tahap awal gitu. Tapi teman-teman ingat aja hal tersebut, bahwa semua orang itu mulai dari nol dan melalui tahap itu, termasuk aku gitu. Jadi yakin aja bahwa tahap itu akan terlewati. Dan caranya biar nggak burn out adalah aku usahain untuk ngupload konten atau bikin konten itu sesuai dengan kapabilitas aku. Jadi karena aku sekarang masih kerja juga, tapi harus bikin konten juga gitu kan. Oh, aku mampunya cuma seminggu 3 nih. Ya udah, seminggu 3. Tapi 3 konten yang aku posting itu aku make sure secara skrip bagus, secara editing juga tadi ya, tiap 2-3 detik ada transisinya biar orang gak bosan gitu. Karena kalau sekarang yang bikin burnout itu biasanya orang tuh kebanyakan mungkin ngejar kuantitas. Dia mau sehari 3, sehari 10. Tapi sementara kalau kita ngejar sehari 3, kontennya ibaratnya nggak jelas gitu ya, ya hasilnya jadi nggak ada gitu. Makanya tadi aku bilang, pokoknya kalau untuk pemula, inget 2 hal aja. Yang pertama konsisten aja, tutup mata dulu sama hasil dapat FYP atau enggak. Udah, yang penting gue posting dulu. Tapi yang kedua jangan lupa dievaluasi. Jadi banyak juga pemula yang gagal itu karena mereka postingnya kayak gitu terus. Padahal udah tahu tuh kayak gitu hasilnya nggak bagus. Harusnya mereka evaluasi dan ganti format gitu ya. Kalau kalian udah konsisten dan udah rajin evaluasi, aku yakin pasti bakal bertumbuh akunnya gitu. Tinggal itu tadi ya, mungkin butuh kesabaran juga, karena untuk dapat viral itu memang ada yang instan, tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi aku yakin someday pasti bakal dapet kalau kita konsisten dan evaluasi kayak gitu. Oke, Kak Safa, luar biasa. Udah dapet tadi jawabannya ya. Bahwa konsisten ya, Kak Safa ya. Karena kadang ada orang yang nge-push sampai sehari, kadang sampai 10. Kalau aku pernah dengar podcast tuh, Selos, Kak Safa. Itu kata dia pernah sehari ngestok 20 konten gitu, luar biasa. Dan Jadi, sempat juga burn out gitu kan, banyak influencer-influencer yang bikin konten sampai puluhan, belasan, itu pernah betul. burn out juga gitu. Walaupun ya memang di stok ya ujung-ujungnya, tapi biasanya nggak konsisten gitu karena memang terlalu banyak gitu. Jadi Mm-mm. Kak Ahmad Baihaqi tadi pertanyaannya mungkin bisa mau berapa konten yang bisa bikin konsisten, berapa berapa yang bisa tetap continue kita buat. Oke. Sebelum ditutup oleh Kak Safa nanti dengan closing statement, aku pengen bacain siapa aja penanya terbaik. Jadi tadi Kak Safa kita pilih 4 penanya terbaik dari 5 pertanyaan yang dibaca. Pertama adalah Kak Muhammad Indra, yang kedua Kak Andrian Adinata, yang ketiga Kak Aldi Sanpero, dan yang terakhir adalah Kak Ramanda. Jadi untuk teman-teman semua yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, kami mohon maaf bila nanti di Join Insight selanjutnya, di webinar selanjutnya nanti akan coba kita gali lagi, kita cek lagi pertanyaannya. Teman-teman boleh juga kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luar biasa lagi gitu, agar memang menarik untuk kita bacakan. Oke, Kak Safa, terakhir nih Kak Safa, boleh berikan closing statement ya, boleh berikan kata-kata motivasinya mungkin untuk teman-teman semua, para peserta Sobis, serta webinar kita sore hari ini, yang mungkin lagi pengen belajar, pengen konsisten lah untuk bikin konten gitu kan, karena memang pasti dari kita juga masih ada yang belajar ataupun mencoba untuk buat konten, malah baru mencoba gitu, agar lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi. Boleh berikan kata-kata semangatnya. Safa, silahkan. Oke, siap. Thank you kamu, Fli. Mungkin kata-kata dari aku buat teman-teman, pokoknya untuk bikin konten itu jangan nyerah, karena naik turun engagement itu hal yang normal dan faktornya itu banyak banget. Kadang bukan cuma masalah konten kita jelek, tapi bisa jadi mungkin dari sisi-sisi lainnya gitu ya. Jadi menurut aku yang penting tadi 2 hal, kita konsisten dulu aja, jangan terlalu fokus ngejar viral secara cepet gitu ya.
Yang penting kita konsisten, evaluasi, dan jangan menyerah sih kalau yang namanya bikin konten. Pokoknya ketika turun, jangan langsung stop gitu ya, tapi tetap jalan dulu aja, tetap terabas aja gitu ya istilahnya kalau dalam bikin konten. Hopefully sesi tadi aku bermanfaat dan nanti teman-teman habis ini konten-kontennya bisa muncul di FYP aku juga ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kak Safa. Intinya tadi terabas saja ya Kak Safa ya. Terabas saja Betul, bikin konten, teman-teman jangan ragu. Apalagi yang belum mulai ini Kak Safa. Yang belum mulai ataupun baru-baru sedikit, terabas saja, perbanyak betul. konten. Mana tahu dari beberapa yang diterabas itu ada yang FYP kan luar biasa masuk ke tempat Kak Safa. Nanti komen, wah ini yang kemarin udah ikut join Insight bareng dengan Kak Safa. Oke Kak Safa, terima kasih luar biasa waktu yang kurang lebih 1,5 jam ini. Semoga yang Kak Safa sampaikan kepada teman-teman semua, para sobi semua, benar-benar bisa diimplementasikan, semoga bisa dipraktekkan. Izin kami rekam Zoom-nya tadi, nanti akan kami upload ke YouTube NDB Sumatera, jadi teman-teman nanti bisa nonton ulang Kak Safa, nanti ada bagian-bagian, biasanya kan part-part mana nih yang pengen dipelajarin lagi gitu kan, nanti bisa nonton ke YouTube-nya NDB Sumatera. Oke, kami dari NDB Sumatera juga mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata ke Kak Safa dan kepada teman-teman semua, para sobi semua, kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga teman-teman bisa eh, menunaikan ibadah puasa ini dengan lebih serius lagi, lebih tenang lagi, dan pastinya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian dari NDB Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sobat Indibis, mau penghasilan